bisa nggak sih kita memonetisasi Facebook profesional ataupun fanspage kita hanya dalam waktu 1 bulan? Jawabannya bisa. Halo semuanya, kembali lagi bersama Andri di sini di kelas kreator 28, dan kali ini aku akan nge-share cara jitu agar FB Pro atau FB kamu dapat dimonetisasi dalam waktu hanya 1 bulan. Nah, cara ini eksklusif banget ya. Aku hanya share di channel aku ini atau di akun aku ini. Jadi kalau kalian mau mendapatkan ilmunya, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, jangan lupa jika teman-teman melihat atau menonton video ini di YouTube, silakan teman-teman klik tombol subscribe. Nah, jika teman-teman melihat atau menonton video ini di Facebook, silakan teman-teman untuk follow akun tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke poin-poinnya. Dalam hal ini, aku akan bagiin 5 langkah yang harus atau yang wajib dilakukan dalam kita mengoptimalkan supaya Facebook profesional kita ataupun fanspage kita bisa dimonetisasi dalam waktu hanya 1 bulan. Nah, dan ini sesuai dengan pengalaman yang aku lalui karena di salah satu fanspage yang aku kelola dan aku menerapkan cara ini dan memang ampuh banget. Nah, 5 langkahnya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, aku akan bahas tentang menentukan niche ya. Kemudian yang kedua, kita membahas tips membuat kontennya. Lalu yang ketiga, kita membahas tentang penyiapan akunnya, dan yang keempat tentang kontennya. Lalu yang kelima adalah tentang bagaimana kita berproses dan menunggu hasilnya. Nah, kita mulai untuk membahas poin yang pertama. Pertama yaitu menentukan niche. Buat yang belum tahu, nah niche itu apa? Niche itu adalah tema ya atau topik gitu ya untuk Facebook kita, baik itu di Facebook profesional maupun di fanspage yang kita kelola. Temanya atau tentang apa? Apakah misalnya tentang masak-masak atau tentang makan-makan, tentang traveling, tutorial. Nah, itu adalah bagian dari niche atau topik seperti itu. Sebelum memutuskan menjadi content creator di Facebook, pikirkan betul-betul ya apa tema atau niche yang kamu kuasai ya, tentang apa yang akan kamu spill dan tentang apa yang kamu benar-benar itu ada di dirimu atau pengalamanmu. Nah, aku juga akan spill beberapa niche atau tema yang lagi potensial banget di Facebook. Nah, kalian bisa coba menerapkan untuk konten di niche-niche yang berikut ini. Nah, yang pertama adalah film. Nah, ini adalah peminatnya yang paling banyak ya menurutku, para kaum ibu-ibu maupun bapak-bapak. Nah, tentang film ini ya, terutama di Facebook sangatlah minim ya, karena masih kurangnya konten kreator yang membahas atau yang membuat konten tentang dunia perfilman. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk film ya, ibu-ibu atau bapak-bapak lebih dominan ke hal-hal yang berbaur tentang rumah tangga. Nah, mungkin teman-teman silakan cari film ataupun sinetron-sinetron yang membahas tentang untuk kaum-kaum ibu-ibu seperti itu. Atau bahkan teman-teman bisa melihat channel-channel yang sudah ada di baik itu di YouTube ya maupun di sosial media lainnya. Silakan teman-teman ikuti atau lalu teman-teman modifikasi apa yang mereka lakukan seperti itu. Nah, yang kedua, topik atau niche yang kedua adalah itu tentang masak-masakan. Tidak bisa dipungkiri lagi ya, tidak bisa dipungkiri lagi 90% orang yang bermain di Facebook adalah orang-orang yang rata-rata usianya itu sudah di atas 35 tahun. Nah, oleh karena itu potensial, sangat-sangat potensial kalau menurutku teman-teman membuat konten tentang masak-masakan ya. Kenapa? Memang sudah banyak orang yang bahas tentang konten masak-masakan, tapi silakan teman-teman perbarui lagi. Mungkin teman-teman fokus ke ide-ide jualan atau yang berfokus tentang ide-ide jualan makanan saja, atau teman-teman berfokus kepada ide jualan minuman seperti itu. Nah, silakan teman-teman tiru dan bikin konten yang seperti demikian. Lanjut lagi ke rekomendasi konten atau niche yang potensial berikutnya adalah seputar dunia Islami ya.
kalau udah kita ngebahas seputar agama gitu, pasti peminatnya banyak ya, karena ya ini benar-benar menjadi kebutuhan sebenarnya bagi setiap insan manusia. Nah, apalagi yang beragama Islam atau yang kaum muslim nih. Dan kalau kita ngonten seputar hal-hal yang berunsur agama seperti ini, kita menebar ilmu-ilmu agama begitu, misalnya, atau pengetahuan-pengetahuan seputar agama ya. Nggak cuma dapat viewer, kita juga bisa mendapatkan pahala yang bersambung gitu ya, karena semakin banyak video kita di share oleh orang lain, tentunya insya Allah maka pahala juga yang akan bertambah seperti itu. Niche yang selanjutnya atau tema selanjutnya, teman-teman juga bisa membahas tentang dunia perhewanan ya. Itu biasanya lebih dominan kepada bapak-bapak sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa membahas tentang ayam ya, yang punya yang punya ternak ayam, mungkin bisa review gimana sih caranya agar ayam ini cepat besar atau bisa cepat tumbuh. Nah, gimana ayam ini tidak berpotensi cepat mati, bagaimana ayam ini lebih tumbuh berdaging seperti itu, atau hal-hal yang lainnya. Kalau buat kaum wanita juga bisa tentang perkucingan ya, teman-teman juga bisa mengupload video kucing ya kan, unyu-unyu gimana seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa membahas tentang dunia perhewanan ya, apapun hewan yang ada di rumah teman-teman ya, asalkan jangan semut ya, atau tentang kecoa gitu ya. Atau juga bisa bahkan tentang hal-hal unik kecoa, apa sih manfaat dari kecoa itu sebenarnya, kenapa kecoa itu ada ya, atau tentang rantai makanan yang ada di bumi ini seperti itu. Teman-teman juga bisa membahas hal-hal seperti itu begitu. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke langkah yang kedua nih dari cara supaya FB Pro kita maupun fanspage kita bisa dimonetisasi dalam waktu hanya 1 bulan, yaitu tips membuat kontennya. Nah, untuk membuat kontennya itu ya palingan berikan unsur-unsur yang ada keunikannya ya, ala-ala kamu gitu. Jadi kamu silakan berikan hal-hal yang istilahnya bisa membuat orang lain tuh ingat bahwa oh, ini sih konten si A gitu, atau ini konten si B ya, agar mereka ngerti nih maksudnya itu 11-12, kayak kita membangun personal branding kita gitu ya, kita membangun personal brandingnya. Nah, aku kasih contoh aku pribadi ya, cara aku membuat keunikan, yaitu dengan contohnya, aku sebenarnya saya tidak memakai kacamata ya, cuman ya karena kebutuhan ya, jadi orang-orang yang sebenarnya mengenal aku ya, ini mereka melihat kenapa saya memakai kacamata seperti itu. Nah, itu adalah sebuah keunikan yang memberikan aku citra gitu ya, atau personal branding ya yang bagus gitu sebagai konten kreator. Dan itu menjadi yang tadi ya, keunikan dari konten-konten yang aku sajikan, meskipun konten yang aku buat itu di YouTube berbeda dengan yang aku buat di TikTok maupun di sosial media yang lainnya, kecuali di Facebook seperti itu. Tapi orang bisa kenal gitu ya, yang konten ini adalah si Andri gitu. Ini contoh ya, contoh si Andri. Nah, kalian juga bisa menerapkan hal serupa gitu, keunikan dalam konten kita. Nah, itu bisa dari berbagai hal, entah itu dari penampilan secara fisik ya kayak gini, atau mungkin dari segi editing, atau mungkin dari segi voice over, nah, atau dari segi yang lain gitu. Cari aja yang mana menurut kalian nyaman dan kalian bisa terapkan ya. Keunikan ini penting banget ya, karena kalau kita nggak punya keunikan tersendiri, orang-orang itu hanya akan melihat konten kita aja gitu, tanpa mereka memperhatikan value yang ada di dalamnya. Nah, value itu maksudnya nilai-nilai yang terkandung gitu. Jadi kalau kita punya keunikan, orang-orang nggak akan hanya menunggu konten apa yang kita upload, tapi mereka juga menunggu setiap keunikan yang kita suguhkan gitu. Nah, misalnya aku kasih contoh, silakan teman-teman lihat channelnya Has Kreatif gitu. Nah, di sana kan ada tuh
silakan teman-teman bedakan apa sih keunikan dari kegiatan atau konten podcast PWK. Nah, pasti itu orang bilang tentang keunikannya itu adalah dari segi editor ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua dari segi pembawaan si podcaster tadi ya, terutama yaitu siapa? Prastegu gitu. Pasti orang-orang melihat keunikan tersebut dari dua aspek ini. Yang pertama itu editor. Nah, yang kedua yang pertama adalah editing. Nah, yang kedua adalah pembawaan si Prastegu tersebut atau si podcast tersebut. Nah, mungkin juga termasuk dimana di sini ya, di channel tersebut ada sesuatu hal yang tidak dilihatkan tapi sering disebutkan, yaitu Yanti ya. Silakan teman-teman tonton video yang ada tersebut begitu. Nah, berikutnya langkah yang ketiga dari cara jitu membuat FB Pro atau fansback kita bisa dimonetisasi dalam waktu hanya 1 bulan, itu menyiapkan akun. Nah, kenapa menyiapkan akun ini ada di poin yang ketiga? Karena aku benar-benar make sure banget ya, kalian harus nyiapin dulu nih niche kontennya apa ya, tentang apa, kemudian kontennya itu mengandung keunikan apa, baru kemudian yang ketiga kalian bikin tuh fansback ya, ataupun Facebook profesional. Karena kalian kalau misalkan mikirin konten setelah kalian bikin fansback atau setelah kalian bikin Facebook profesional, itu bakalan lama prosesnya ya. Kalian harus mikir lagi begitu. Nah, kalau mikirnya cepat gitu kan, kalau mikirnya nggak cepat terus kalian asal rekam, asal upload ya seperti itu ya, nggak terkonsep ya. Jadi langkah ini yang harus ditempatkan di nomor 3 ya. Memang menyiapkan akun, jadi pasti kalian kalian itu sudah punya konsepnya ya. Kalian sudah punya konsepnya dulu nih ya, kan udah punya teman ya segala macam, dan nemu tuh apa keunikannya. Nah, baru kalian eksekusi, bikin wadahnya untuk kalian mengeksplor konten-konten kalian tersebut. Nah, siapkanlah FB Pro maupun fansback kamu itu yang baru dibuat dengan melengkapi semua kebutuhan administrasi dari Meta. Nah, juga yang pastinya jangan sampai setelah dibuat kita malah mengabaikan administrasi gitu. Nah, apa nih bisa kalian lengkapi bagian bot misalnya, terus kalian penuhi nih challenge yang diberikan oleh Meta ya, tapi jangan sampai melanggar begitu. Nah, setelah administrasi sudah lengkap, selanjutnya adalah ngonten ya, atau unggah konten. Nah, kita bisa fokus di real saja. Untuk membangun fansback atau Facebook profesional kita itu dengan terjadwal begitu ya. Tiap hari selama seminggu upload pada jam yang sama kalau bisa ya. Kalau bisa upload pada yang sama, maksudnya gini nih. Kalau misalnya di hari pertama kamu ngonten uploadnya itu di jam 8, jadi jam 8 pagi, kemudian 10 pagi, terus sama jam 12 pagi. Nah, maka keesokan harinya dan seterusnya upload di jam-jam yang sama juga ya. Di sini aku nggak bilang ada jam-jam tertentu ya untuk waktu yang efektif untuk mengupload sesuatu atau konten, enggak gitu ya. Tapi kalau kalian memutuskan untuk menguploadkan misalnya jam 8 pagi setiap hari, ya udah jam 8 pagi terus gitu, jangan diubah-ubah gitu ya, walaupun mau telat dikit gitu ya. Kalau jam 8 lewat 10 gitu nggak apa-apa, yang penting masih di era jam 8. Nah, itu untuk konten kreator pemula. Karena apa? Karena itu juga mempengaruhi algoritma dari si Facebook ya. Kecuali kita adalah orang-orang yang memang ditunggu-tunggu oleh fans kita gitu. Mungkin bisa jadi mereka yang akan mencari kita. Nah, kalau kita seandainya kita yang belum kita tidak sebagai orang yang terkenal, tidak artis, maka dengan cara seperti itu adalah cara yang sangat ampuh untuk membuat algoritma itu selalu mencari jangkauan kita seperti itu. Nah, terus cara untuk mengupload yang terakhir adalah silakan teman-teman bikin bikin
satu hal yang menarik kembali di konten-kontennya teman-teman ya. Mungkin itu dari lebih terutama di bagian editing ya. Bagian editing mungkin teman-teman bisa membuat teks-teks ya, teman-teman berbicara lalu di video tersebut ada teksnya ya. Mungkin kita kecepatan berbicara, jadi orang-orang bisa melihat atau membaca teks yang kita sediakan atau tentang efek-efek yang lain. Jadi editing juga akan mempengaruhi bagaimana video kita akan ditonton oleh orang lain seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara gimana cara lolos monetisasi iklan di Facebook selama 1 bulan. Oke, sekian, terima kasih.